Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rushdah, amma ba'du. Teman-teman santri dimanapun berada yang dirahmati Allah, marilah kita merenungi sejenak firman Allah dalam surat Al-Infitar pada ayat 1 hingga ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat. Teman-teman santri yang dirahmati Allah, tentu kita semuanya meyakini akan adanya hari kiamat, yaitu hari di mana seluruh alam semesta ini akan musnah, akan hancur, akan lenyap, kecuali hanya satu, yaitu hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selainnya akan dihilangkan, dimusnahkan. Ini sebagai tanda bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Infitar ini, khususnya pada ayat 1 sampai ayat ketiga ini, menggambarkan betapa hebatnya kejadian dari hari kiamat nanti. Allah menggambarkan kepada kita semuanya dengan firman-Nya, idza as-samaa'u fatarat, yaitu ketika langit-langit terbelah, wa idzal kawakibu tasarat, dan ketika bintang-bintang jatuh berserakan, wa idzal biharu fujjirat, dan ketika lautan menjadi meluap. Teman-teman santri, mari kita renungi gambaran kiamat yang akan Allah tunjukkan kepada kita ini. Pada ayat 1 sampai ketiga ini menjelaskan kekacauan yang akan terjadi menjelang hari kiamat atau hari kehancuran alam semesta nanti. Gejala kehancuran alam digambarkan dengan adanya fenomena langit yang terbelah, sehingga formasi alam semesta berubah menjadi kacau. Bintang-bintang jatuh berserakan, tidak lagi pada orbitnya. Padahal Allah menginformasikan kepada kita bahwa matahari memiliki orbit tertentu dan bulan juga menepati pada orbitnya. Tetapi semua itu akan berubah, akan kacau, sehingga antara satu dan lainnya akan bertabrakan, sehingga memunculkan fenomena seakan-akan langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ditambah lagi fenomena lautan meluap, sehingga menenggelamkan semua yang ada di muka bumi ini.
ditambah lagi gunung-gunung meletus, semua isi bumi keluar, yang menyebabkan lautan menjadi panas, sehingga lautan seakan-akan menjadi tidak lagi menjadi lautan air, tetapi lautan lahar yang membara, sehingga tidak ada satupun kehidupan di muka bumi ini dan juga di alam semesta. Kemudian pada ayat selanjutnya, wa idzal quburu bu'athirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setelah terjadinya kiamat yang melanda seluruh alam semesta, sehingga semuanya terhapuskan, dilenyapkan, dihancurkan, dan dimusnahkan, maka saat itulah kemudian semua makhluk, khususnya umat manusia, akan dibangkitkan di yaumul ba'as, di hari kebangkitan. Kemudian semuanya dikumpulkan dan semuanya akan mempertanggungjawabkan amal yang telah ia lakukan semasa hidup di muka bumi. Baik buruknya semua yang dilakukan akan tertampang jelas di depan mereka dan akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang mereka lakukan ketika hidup di alam dunia. Selanjutnya pada ayat ke-6, 7, 8. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Teman-teman santri rahimakumullah, pada ayat ini Allah memperingatkan kepada kita semuanya. Ya ayyuhal insan, wahai semua manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan kalian semuanya itu durhaka kepada Allah, kepada Tuhan yang telah memberikan semua hal rezekinya kepada kita, kepada Tuhan yang mulia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah telah menciptakan kalian wahai manusia dengan bentuk yang sempurna. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk yang Dia hendaki. Kemudian Allah menyusun anggota tubuh ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman santri semuanya, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, kenapa manusia yang sudah diciptakan, disempurnakan bentuknya, dijadikan seimbang sehingga bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Kenapa manusia yang sudah merasakan kenikmatan kehidupan, diberikan banyak rezeki, kenapa semuanya masih saja
bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah itu telah memberikan banyak rezeki kepada kita, menyempurnakan semua yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan tubuh, diberikan jasad yang begitu bagus. Bahkan banyak dari kita yang merasakan nikmat ini setiap harinya. Diberikan kaki, diberikan tangan, diberikan wajah yang rupawan, diberikan kesehatan. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan semua itu akan nantinya dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah. Jadi, kenapa kita masih durhaka kepada Allah jika kita tahu bahwa nikmat Allah begitu besar kepada kita semuanya? Kalla bal tukadzibuna biddin. Teman-teman santri dimanapun berada, pada ayat selanjutnya ini yaitu ayat 9 dari surah Al-Infitar, Allah menjelaskan kepada kita akibat dari perbuatan manusia yang terpedaya sehingga berani berbuat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mereka tidak berhenti pada kejahatan saja, tetapi mendustakan hari pembalasan. Bagi kita yang tidak percaya hari pembalasan, Allah telah memperingatkan kepada kita semuanya bahwa hari pembalasan itu ada, bahwa Allah menciptakan semua ini ada maksudnya. Allah menciptakan umat manusia juga ada maksudnya, di mana semua amal ibadah, amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Tetapi banyak dari mereka yang mendustakannya, tidak mempercayainya, bahkan mereka tidak mau beriman kepada Allah dan kepada hari akhir nanti. Maka teman-teman semuanya, cukuplah bagi kita untuk mengingat dan juga menguatkan keimanan kita bahwa hari kiamat itu pasti ada, dan nantinya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan merasakan pembalasan sesuai dengan amalnya masing-masing. Jika dia melakukan amal yang soleh, maka surgalah balasannya. Sebaliknya, jika melakukan perbuatan maksiatan, kedurhakaan kepada Allah SWT, maka nerakalah sebagai tempat nantinya di akhirat. Maka marilah kita merenungi diri di bulan Ramadan ini. Marilah kita semuanya kembali mengevaluasi diri. Mari kita semuanya berusaha menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dan di hadapan umat Islam semuanya, dan juga umat manusia pada umumnya. Marilah kita menjadi pribadi yang senantiasa diridhoi Allah, menyebarkan kedamaian, menyebarkan kebaikan untuk sesamanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.